Selamat pagi kelas 5. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Nah, baik. Seperti biasa, sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita di hari ini, maka kita akan dipimpin oleh salah satu teman kita untuk berdoa. Si Karol, silakan maju. Semuanya berdoa, tenang. Baik, sebelum belajar kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita di hari ini. Lagunya adalah ini, Kulihat Ibu Pertiwi. 1, 2, 3. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas tintanya terkenang. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang udah bawa air minum di sini? Ada. Ada yang udah bawa? Ada. Silakan dulu dikeluarkan. Jangan yang udah habis ya. Yang masih ada. Pernah nggak kalian berpikir air yang kalian minum ini, air yang kita konsumsi ini setiap hari berasal dari mana? Air tawar. Air tawar. Kemudian dari mana? Air bandang. Air hujan, air Air galon, sumur. sumur. Dari mana lagi berasal air ini? Air tanah. Dari tanah. Kemudian paham nggak kalian bagaimana air itu bisa ada? Siklus air. Ada yang paham di sini bagaimana siklus air? Jadi tujuan kita mempelajari siklus air di hari ini adalah untuk, silakan dulu kalian buka buku ini. Kan ada cerita di sini kan? Ada ceritanya di sini. Siklus air tanah. Nah ini termasuk, Ibu mau tanya dulu, ini termasuk di dalam cerita jenis apa? Di dalam cerita jenis apa? Apa? Nah ini cerita siklus air tanah ini termasuk ke dalam jenis cerita non-fiksi. Apa artinya itu non-fiksi? Betul. Cerita non-fiksi adalah cerita yang diangkat dari kejadian yang benar-benarnya nyata sudah terjadi. Nah, di dalam cerita ini, itulah tujuan kita di hari ini agar kita mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam siklus air tanah. Baik. Ibu rasa sampai di sini kita sudah paham ya bagaimana dan apa tujuan kita belajar hari ini, yaitu tentang siklus air tanah. Baik, di sini ada 2 gambar. Silakan dulu kalian lihat. Atau yang itu juga ada di buku. Tapi yang tidak ada buku silakan kalian amati di sini. Udah? Kira-kira bagaimana tanggapan kalian tentang gambar ini, atau kalian punya pertanyaan tentang gambar ini? Silakan disampaikan. Gambar A indah. Kemudian Gambar B indah. berarti intinya gambar A itu adalah Indah. Gambar B Kurang indah. kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Ini gambar B sudah kalian lihat, tidak indah kan? Iya. Kenapa bisa terjadi
A, B ini bisa seperti ini. Kekurangan air. Iya. Oh, tidak ada. Kemudian Tidak kering. Tanah kering. kenapa bisa terjadi kekeringan seperti ini? Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, apa menurut kalian? Apa yang menyebabkan? Yang pertama, ada penebangan penebangan pohon secara sembarangan tanpa diiringi dengan penanaman Kembali. membakar Hutan. Siapa di sini yang pernah membakar hutan? Nah, dari gambar ini, gambar yang tidak indah ini, kira-kira apa dampaknya terhadap kita? Terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Kekurangan oksigen, kekurangan air, terus apa lagi? Longsor. Kemudian apa lagi? Tidak mengakhiri kebutuhan. Betul. Kemudian apa lagi? Siapa namanya? Apa menurutmu apa dampaknya bagi kita? Terjadi kekeringan seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang akan menimbulkan akibat dari kekeringan ini bagi kita. Yang pertama, pertanian menjadi kurang subur. Ada di sini yang punya kebun, misalnya kebun pisang, kebun bori, kebun jagung. Bagaimana misalnya menurut kalian kalau tidak ada air? Tanahnya kering seperti ini, subur nggak? Bertumbuh nggak? Nah, itu adalah efek dari kekeringan di gambar ini. Kemudian yang kedua adalah kekurangan sumber air bersih untuk mandi, untuk minum, untuk memasak dan mencuci. Dengan kekeringan yang terjadi seperti ini, maka kita sebagai manusia akan merasakan dampaknya. Kita akan kekurangan air minum, seperti air minum kalian ini. Kalau misalnya kering seperti ini, dari mana kita ambil air? Kita tunggu air hujan. Kalau misalnya enggak hujan selama beberapa minggu, beberapa bulan, pernah nggak kalian rasakan dampaknya? Misalnya kalian kekurangan air mandi atau misalnya kekurangan air untuk mencuci. Pernah? Ada yang pernah dan ada yang tidak. Betul ya. Jadi yang pernah itu kita rasakan sekali bagaimana dampak dan efek daripada kekeringan ini. Kita sangat kekurangan air. Kita sangat menghemat air. Kita bagi-bagi untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, memasak dan sebagainya. Kemudian hewan dan tumbuhan mati. Nah ini seperti yang ibu bilang tadi. Kalau kita menanam suatu tanaman atau tumbuhan, kemudian tanah itu kekurangan air dan menjadi kering, maka ia tidak akan bertumbuh atau ia akan mati. Kemudian hewan juga seperti itu. Kalau misalnya di hutan itu biasanya kan ada banyak jenis hewannya. Apa aja yang kalian tahu hewan yang ada di hutan? Burung, betul. Oke, betul. Yang kalian bilang itu semuanya betul. Nah, misalnya terjadi kebakaran hutan, masih hidup nggak para hewan-hewan ini? Tidak. Otomatis mereka akan mati dan kita kekurangan hewan. Makanya di Indonesia sekarang ada beberapa hewan langka yang kemudian dikasih di museum. Semua yang kalian bilang itu benar. Nah, itu adalah efek dari kebakaran hutan, kekeringan, sehingga hewan-hewan tersebut menjadi langka. Atau mungkin sekarang hutan-hutan itu sudah dijadikan sebagai pemukiman, sudah ditebang semua pohon-pohonnya, kemudian hewan-hewan itu mati dan menjadi langka. Nah, baik. Di sini kita sudah membentuk kelompok, ada 5 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Silakan kalian baca dan perhatikan cerita non-fiksi yang ada di situ, cerita air tanah. Silakan berbuka. Tadi sudah membagikan LKPD kepada kalian dan kalian juga sudah membaca cerita non-fiksi yang ada di dalam buku, yaitu siklus air tanah. Di sini kita ditugaskan di dalam kelompok untuk mencari urutan
peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Silakan nanti kalian kerjakan itu. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian di sini ada satu cerita lagi. Ayo ikuti kemana aku pergi. Nanti di sini kita bikin metodenya seperti kuis saja. Ibu akan bacakan dan kalian akan menjawab. Silakan dengarkan baik-baik. Aku adalah sumber energi yang sering dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpaku. Siapakah aku? Jawabannya apa? Air. Air. Ya, dari kelompok 2? Matahari. Dari kelompok 3? Matahari. Dari kelompok 4? Dari kelompok 5? Nah, jawaban yang benar adalah jadi kan ini kan sudah barusan kita pelajari. Energi yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi adalah air. Diskusi kalian yang sudah kalian tulis tadi dikirimkan kepada ibu setelah ini. Nah, baik, semuanya berhubung karena materi kita hari ini sudah selesai dan di sini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah mengalami siklus perputaran air. Kemudian ada tadi beberapa peristiwa berkurangnya ketersediaan air akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Yang masih ingat tadi siapa? Ada 3. Yang pertama adalah Tumbuhan. pertanian menjadi kurang suhu. Yang kedua, kekurangan sumber air bersih untuk minum, kemudian untuk mandi, untuk masak, untuk mencuci. Kemudian yang ketiga, hewan dan tumbuhan mati. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya akan masuk pada pembelajaran kedua mengenai pola lantai gali dan itu akan kita pelajari besok. Nah, demikian saja untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang berdoa? Itu yang akan kembali sebelum Yesus Kristus. Amin. Amin.